Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas silakan selanjutnya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir. Besok aja. Lagi yang lain. Kerja. Gimana kalian semua sehat? Oke, pelajaran kita sebelumnya itu mengenai ya. Belum selesai kan? Oke, jadi kita lanjut hari ini unsur hadis. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur hadis. Ada berapa unsur-unsur hadis? Masih ingat? Ada 3 unsur-unsur hadis. Apa aja itu? Yang pertama sanad. Yang kedua matan. Yang ketiga rawi. Siapa yang masih ingat apa itu sanad? Menggabungkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Oke, menggabungkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Apa itu contohnya? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, coba dilanjutkan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Coba dilanjut hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang masuk surga itu selalu berada dalam kenikmatan tanpa ada rasa kesedihan. Oke, jadi yang termasuk ke dalam sanadnya itu ada di Abu Hurairah. Kenapa? Karena dari Abu Hurairah menyampaikan dari dari satu tempat ke tempat yang lain disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya, yang kedua di sini ada matan. Apa itu matan? Isi dari suatu hadis. Contohnya, apa contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Isi dari hadis tersebut. Siapa yang bisa? Orang yang masuk surga itu selalu berada dalam kenikmatan tanpa ada kesedihan. Oke, orang yang masuk surga itu selalu berada dalam kenikmatan. Itu isi dari hadis tersebut yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Kemudian rawi, apa itu rawi? Orang yang apa lagi? Iya, orang yang memberitahukan. Ya, orang yang merawat hadis, memelihara hadis, itu disebut dengan rawi. Apa contoh dari rawi tersebut? Itu termasuk ke dalam contoh-contoh dari rawi tersebut. Oke, udah paham sampai di sini? Oke, di sini ada yang namanya syarat-syarat rawi. Apa saja syarat dari rawi tersebut? Adil. Yang kedua, muslim. Yang ketiga, baik. Yang keempat, berakal. Yang kelima, Tidak pernah melakukan dosa besar.
Tidak sering dilakukan masa kecil. Yang ketujuh, Dobit. dobit. Kenapa harus ada yang namanya adil dalam seorang rawi? Ada yang tahu? Supaya berkeseimbangan. Oke, supaya berkeseimbangan. Tidak adanya pembodohan. Kenapa orang tidak adil bisa mengarang-ngarang suatu hadis? Dia bisa mengatakan hadis ini palsu, hadis ini sahih. Itu jika ia tidak adil. Kenapa harus muslim? Kenapa seorang perawi itu harus muslim? Ada yang tahu? Rawi, kenapa dia harus muslim? Kenapa tidak Kristen aja? Hah? Karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Jadi syarat seorang rawi itu harus muslim, dia harus orang yang muslim. Yang ketiga harus balik. Kenapa harus balik? Kenapa tidak boleh anak-anak yang belum dewasa? Kenapa tidak boleh? Ada yang tahu? Karena jika ia masih anak-anak, minim sekali bisa percayanya. Takutnya ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak tersebut karena ia masih kecil dan takutnya ia dibawa tekanan oleh orang dewasa. Kemudian yang keempat berakal. Kenapa tidak orang gila? Karena orang gila tidak bisa dipegang omongannya. Namanya juga orang gila, tidak memiliki akal. Oke, yang kelima, tidak pernah melakukan dosa besar. Apa dosa besar? Apa contohnya? Zina, membunuh. Dia tidak pernah melakukan hal ini. Tidak pernah melakukan pembunuhan, tidak pernah berzina, tidak syirik orangnya. Kemudian tidak sering melakukan dosa kecil. Apa contoh dosa kecil? Apa? Curi. Dia suka mengambil uang orang lain, menggibah orang lain, ngomongin orang lain, berjudi, mabuk-mabukan. Oke. Kemudian dobit. Apa itu dobit? Siapa yang tahu dobit? Dobit itu orangnya kuat hafalannya. Kenapa harus kuat hafalannya? Karena ia adalah seorang rawi. Dia harus tahu hadis yang akan ia sampaikan. Paham? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Gimana ini? Ada pertanyaannya? Minimal satu orang ya, dan kita lanjut. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, apa pertanyaannya? Kan hadis itu terbagi 30 dari hadis yang sahih itu kayak mana contohnya? Hadis yang sahih. Hadis yang sahih ini hadis yang memang sudah dipercayai. Sudah dipercaya. Kalau dia sahih, ini rawinya itu harus kita tentukan. Rawinya itu udah termasuk ke sini. Kalau seorang rawi dalam hadis itu tidak mencakup hal-hal tersebut, itu masih dhaif. Tidak termasuk ke sini. Seorang rawinya itu belum balik. Dia itu belum bisa disebut dengan sahih. Hadisnya itu pengarangnya itu bukan orang yang dhaif. Dia itu tidak sahih. Belum bisa dipercaya, belum hadisnya betul-betul benar, masih diragukan kebenaran tentang hadis tersebut. Makanya seorang rawi itu harus memiliki 7 unsur tersebut agar hadis tersebut dikatakan sahih, benar. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Udah ya, mungkin waktu kita udah habis. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan berikutnya bisa sedikit lagi ya belajarnya. Satu orang, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan tentang pembelajaran kita. Ada? Satu orang aja. Kesimpulannya pendek aja dibuat. Unsur-unsur hadis itu ada 3. Ini. Syaratnya ada 7, Bu. Ada?
Satu orang, biar kita tutup pembelajarannya. Ada? Iya, silakan. Betul harus ada tiga. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Dan syarat-syarat rawi ada 7. Dan supaya bisa dikatakan supaya bisa dikatakan solid harus ada yang 7. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Di sini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.